Dari abad ke-8 hingga abad ke-13, sebuah kebangkitan intelektual yang luar biasa terjadi di dunia Islam, membentang dari Spanyol hingga Asia Tengah, dalam periode yang kini dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Berpusat di kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, Kairo, dan Samarkand, era ini ditandai oleh komitmen yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu, dan pertukaran budaya. Di jantungnya berdiri Kekhalifahan Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yang mendirikan Bait Al-Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan, di Baghdad. Lembaga ini menjadi pusat bagi para cendekiawan dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, dan Yahudi, yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan mengembangkan pengetahuan dari peradaban kuno, termasuk teks-teks Yunani, Persia, dan India. Alih-alih sekadar melestarikan karya-karya tersebut, mereka mengkaji, menguji, dan mengembangkannya, sehingga melahirkan penemuan-penemuan baru. Dalam bidang matematika, ilmuwan Persia Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar, sebuah sistem yang merevolusi pemecahan masalah dan melahirkan istilah algoritma. Dalam dunia kedokteran, tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina mengubah praktik medis melalui observasi dan eksperimen yang cermat. Karya Ibnu Sina, Canon of Medicine, menjadi rujukan utama dalam dunia medis, baik di dunia Islam maupun Eropa selama berabad-abad. Dalam astronomi, para ilmuwan mengembangkan instrumen canggih dan menyempurnakan perhitungan pergerakan planet, memperdalam pemahaman tentang alam semesta. Sementara itu, dalam bidang optik, Ibnu Al-Haytham menantang teori Yunani yang telah lama diyakini tentang penglihatan, dengan membuktikan melalui eksperimen bahwa cahaya masuk ke mata, bukan sebaliknya, sebuah contoh awal dari metode ilmiah. Zaman keemasan Islam juga merupakan masa kejayaan arsitektur dan budaya. Masjid, perpustakaan, dan universitas berkembang pesat, mencerminkan masyarakat yang sangat menghargai pendidikan dan pencarian ilmu. Teknik pembuatan kertas yang dipelajari dari Tiongkok menyebar dengan cepat, membuat buku lebih mudah diakses dan mendorong pertumbuhan perpustakaan di berbagai kota besar. Cordoba sendiri dikatakan memiliki ratusan ribu koleksi buku, jauh melampaui banyak pusat intelektual di Eropa pada masa itu. Lingkungan ini mendorong para ilmuwan untuk menulis, berdiskusi, dan berinovasi dalam berbagai bidang, mulai dari filsafat dan kimia hingga geografi dan teknik. Jalur perdagangan menghubungkan wilayah-wilayah yang jauh, memungkinkan tidak hanya barang, tetapi juga ide untuk mengalir bebas antar budaya. Pengetahuan dari India memengaruhi matematika, sementara filsafat Yunani ditafsirkan ulang dan dikembangkan lebih lanjut. Kontribusi-kontribusi ini kemudian menyebar ke Eropa, terutama melalui proses penerjemahan di Spanyol dan Sisilia, yang turut memicu lahirnya Renaissance. Namun, era keemasan ini tidak luput dari kemunduran. Fragmentasi politik, konflik internal, dan invasi eksternal, terutama penyerangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, memberikan pukulan besar terhadap pusat-pusat ilmu pengetahuan. Meski demikian, warisan zaman keemasan Islam tetap hidup hingga kini. Era ini membentuk kembali lanskap intelektual dunia abad pertengahan dan meninggalkan pengaruh besar dalam bidang sains, kedokteran, dan filsafat. Ini menjadi bukti nyata tentang apa yang dapat dicapai ketika peradaban menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan semangat tanpa henti untuk memahami dunia, menerangi sejarah sebagai masa ketika ilmu benar-benar menjadi cahaya bagi umat manusia.